Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Alisa Anjali Putri dengan NPM 2411071. Saya berasal dari program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul Gen Z menentukan arah politik masa depan. Generasi Z merupakan kelompok terbesar dalam sejarah. Mereka tumbuh di era digital dan memiliki pandangan politik yang berbeda dari generasi sebelumnya, dan cenderung lebih kritis terhadap sistem politik. Suara mereka memiliki potensi besar untuk menentukan arah politik masa depan. Pemilu 2024 menjadi momen penting dalam perjalanan demokratis Indonesia, khususnya dengan meningkatnya jumlah pemilih baru termasuk generasi Z. Berdasarkan data sensus 2020, Gen Z merupakan penduduk yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, menjadi kelompok dominan dengan total populasi mencapai 75,49 juta jiwa atau 27,49% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270,2 ribu juta jiwa. Gen Z menggunakan media sosial untuk berpartisipasi dalam politik, baik dengan menyebarkan informasi maupun mendukung calon pemimpin yang sejalan dengan nilai-nilai mereka. Gen Z memiliki peran penting dalam politik seperti berpartisipasi aktif, fokus pada isu-isu sosial dan gaya politik yang baru. Namun, di tengah potensi besar mereka untuk mendorong perubahan politik, terdapat fenomena yang memprihatinkan, yaitu generasi Z golput atau sering disebut dengan golongan putih. Golongan putih pada Gen Z. Istilah golput atau golongan putih kerap mencuat menjelang pelaksanaan pemilu umum. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini sering dihubungkan dengan sikap acuh tak acuh, tidak peduli, atau apatis terhadap politik. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pesta demokrasi hanya menguntungkan golongan tertentu. Ada pula yang melihat golput sebagai cara untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap sistem politik di Indonesia. Sebaliknya, sejumlah orang menganggap bahwa tindakan golput menunjukkan kurangnya tanggung jawab. Penyebab Gen Z golput. Dalam pelaksanaan pemilihan umum selalu melibatkan peristiwa yang disebut golput. Ada beberapa faktor yang menyebabkan generasi Z lebih memilih golput, seperti faktor teknis dan faktor politis. Faktor teknis bisa menjadi salah satu kendala Gen Z tidak menggunakan hak pilihnya. Sebagai contoh, pemilih tidak terdaftar di DPT, dan faktor politis seperti banyak Gen Z yang merasa tidak percaya terhadap sistem politik pemerintahan. Partai politik yang dianggap tidak efektif atau korupsi. Suburnya korupsi membuat generasi Z menjadi generasi yang apatis terhadap pemerintahan. Gen Z lebih memilih golput dengan satu alasan, pilkada tidak akan mengubah nasib mereka serta janji politik yang tidak terrealisasi. Mencegah generasi Z dari golput. Memilih calon pemimpin itu sangat penting agar dapat mengatur pemerintahan dengan baik. Jika para masyarakat, terutama generasi muda, tidak mau menggunakan hak suaranya, dikhawatirkan hak suaranya dapat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak cara agar para pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Namun, harus dimulai saat ini juga. Para calon legislatif mungkin lebih bisa memperluas dalam mempromosikan dirinya agar dikenal. KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan partai politik harus mampu menarik perhatian generasi muda. Edukasi politik yang menarik dengan memanfaatkan media sosial seperti kampanye kreatif yang menggunakan Instagram, TikTok, YouTube untuk menyampaikan pesan-pesan politik secara menarik, atau menggunakan public figure yang dipercaya Gen Z untuk menginspirasi mereka memilih. Kesimpulan, generasi Z memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan penentu dalam pemilu, terutama karena jumlah mereka yang signifikan dan pengaruh mereka dalam ruang digital. Namun, rendahnya kepercayaan terhadap sistem politik dan kurangnya pendidikan politik menjadi tantangan utama. Upaya untuk melibatkan generasi Z secara lebih aktif melalui isu-isu yang relevan, inovasi kampanye, dan edukasi politik dapat membantu meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu.
Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini memberikan inspirasi dan pemahaman baru bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.